Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar saya Eno makin semangat bikin konten recap buat kalian. Yuk, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan udara dingin dan debu menyelimuti sebuah loteng tua saat Joseph menyalakan sebuah perekam pita usang mendengarkan suara kakeknya, Benjamin, yang merupakan seorang profesor sejarah kuno. Melalui rekaman itu, sang kakek menceritakan kengerian tentang Necronomicon, yang juga dikenal sebagai Kitab Orang Mati, sebuah buku terlarang berisi ramalan dan ritual kebangkitan iblis yang ditemukan oleh organisasi bernama Circle of the Wise Men. Karena organisasi tersebut mengabaikan peringatan Benjamin dan nekat membacakan mantranya, entitas iblis pun terlepas ke dunia. Untuk menghentikan mereka, Benjamin telah menemukan dan menyembunyikan sebuah artefak berkekuatan besar yang mampu mengembalikan para iblis ke neraka, lalu melindunginya dengan mantra segel yang jika terbuka justru akan memancing para iblis datang. Saat Joseph sibuk mencatat peringatan mengerikan itu, penanya terjatuh dan menggelinding ke arah dinding. Didorong rasa penasaran, ia membongkar panel kayu di dinding tersebut dan menemukan sebuah bungkusan misterius, lalu membukanya dengan gunting hanya untuk menatap terkejut pada benda di dalamnya. Sementara itu, kengerian mulai merayap di sebuah danau yang tenang tempat Leo dan Jared sedang asyik memancing. Ketika Leo menjauh ke pinggir hutan untuk menerima telepon dari kekasihnya, kail pancing Jared tiba-tiba tersentak kuat oleh sesuatu di bawah air. Bukannya ikan yang ia dapatkan, melainkan sebuah kepala wanita membusuk yang muncul dari permukaan. Tali-tali pancing itu seolah hidup, melilit leher serta wajah Jared, mengoyak kulitnya, lalu menariknya secara brutal ke dasar danau hingga ia tewas mengenaskan. Saat Leo kembali dan mencoba menolong sahabatnya, ia justru diserang oleh sosok wanita misterius yang membuat air danau mendidih, melepuhkan kulit Leo saat ia berjuang berenang ke tepian. Wanita itu kemudian berjalan menembus hutan menuju jalan raya, lalu berdiri mematung di kegelapan malam hingga ia sengaja membiarkan dirinya tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Pengemudi mobil nahas tersebut ternyata adalah William, kakak Joseph yang sedang mengemudi dalam keadaan mabuk dan penuh amarah. Malam itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun Joseph di sebuah klub malam bersama kekasihnya, Talia, dan istri William, Alice. Namun, sifat William yang manipulatif dan kasar memicu pertengkaran hebat yang membuat Alice menangis lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulangnya yang ugal-ugalan itulah, William menabrak wanita misterius dari danau tadi, membuat mobilnya berputar dan terguling ke jurang. Dalam kondisi terjepit di kursi pengemudi, William menyaksikan kengerian saat kepala wanita itu terbelah dari tubuhnya, memintanya untuk dibawa ke keluarganya, dan mulai merapalkan sebuah mantra. Mantra itu mengunci sabuk pengaman William dan menyulut api yang melahap mobil tersebut, membakarnya hidup-hidup hingga tewas sambil diiringi tawa menyeramkan dari kepala sang wanita. Kesedihan dan ketegangan menyelimuti keluarga itu saat mereka mengadakan upacara pemakaman kecil untuk William. Namun, kedamaian itu hancur ketika ayah William, Edgar, yang meminta waktu 5 menit sendirian dengan peti mati putranya, tiba-tiba menyaksikan mayat William yang hangus bangkit kembali. Mayat itu menahan dan membakar pergelangan tangan Edgar, lalu membunuh seorang petugas pemakaman yang baru saja masuk. Edgar yang ketakutan setengah mati segera lari dan memaksa keluarganya bergegas pergi tanpa menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja ia saksikan. Setibanya di rumah tua keluarga, sang ibu, Susan, melampiaskan rasa frustrasinya dengan membuang barang-barang peninggalan Benjamin, mengutuk ayahnya itu karena dianggap telah menelantarkan keluarga demi sebuah kultus. Teror perlahan mulai merasuki seisi rumah. Edgar yang semakin kehilangan kewarasannya diganggu oleh suara-suara gaib di ruang bawah tanah, membuatnya mencoba bunuh diri menggunakan pisau sebelum akhirnya berhasil dicegah oleh Alice. Puncaknya terjadi saat makan siang, di mana Edgar yang mulai dirasuki iblis tiba-tiba menusuk kepala anjing peliharaan mereka dengan garpu secara brutal, lalu memukul kepala Joseph dengan botol kaca hingga putranya itu jatuh pingsan. Dalam kepanikan, Joseph dan Talia berusaha membawa Edgar yang terluka ke rumah sakit. Namun di tengah jalan iblis sepenuhnya mengambil alih tubuh pria tua itu. Edgar yang matanya kini bersinar menyerang Talia dengan gunting, menyebabkan mobil mereka kehilangan kendali dan terperosok keluar jalan. Di dalam mobil yang hancur, Edgar memotong jari-jari Talia dan membunuhnya secara sadis, memaksa Joseph menggunakan kabut dari alat pemadam api untuk melarikan diri melalui atap mobil yang pecah. Di saat yang sama, di rumah, Alice tanpa sengaja mengucapkan sebuah mantra dari catatan Benjamin yang terbuang, yang secara ajaib membangkitkan anjing mereka dari kematian dan memaksanya untuk membunuh hewan itu kembali. Tak lama setelah itu, Talia yang kini telah kerasukan iblis mengetuk pintu rumah, meminum cairan lilin panas, dan menyerang keluarga tersebut dengan brutal sebelum Alice dan Joseph berhasil menguncinya di ruang bawah tanah. Keadaan semakin mencekam ketika Edgar muncul di halaman rumah, menembak kepalanya sendiri berulang kali, namun secara tak wajar tetap hidup. Malam itu dengan cepat berubah menjadi arena pembantaian yang memuakkan bagi keluarga tersebut. Talia berhasil keluar menggunakan kekuatan iblisnya untuk membakar ruangan, memaksa Joseph bertarung habis-habisan hingga ia akhirnya menghancurkan kepala Talia dengan pintu mesin cuci piring. Namun, iblis terus menyebar seperti wabah.
Nenek Polly ikut kerasukan dan disusul oleh Susan yang dirasuki oleh Edgar saat pria itu menyelinap masuk melalui jendela. Susan yang telah menjadi iblis kemudian mengungkapkan bahwa mereka mengincar belati Kondarian yang dulu dicuri oleh Benjamin. Alice yang harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup menghadapi Nenek Polly yang menyerangnya dengan ganas, namun ia berhasil membunuhnya dengan menusukkan pecahan kaca ke matanya. Setelah itu, ia terlibat pertarungan mematikan melawan Susan di kamar mandi, menggunakan mesin pemotong rumput untuk melukai dan menjatuhkan ibu mertuanya itu. Melalui lubang di langit-langit yang hancur, Alice merangkak naik ke loteng untuk mencari belati tersebut. Di sana ia mendapati Joseph yang juga telah terinfeksi oleh iblis. Setelah dengan panik mencoba menusuk Joseph menggunakan beberapa artefak palsu yang tak mempan, Alice akhirnya menemukan belati Kondarian yang asli dan menghujamkannya ke tubuh Joseph yang seketika mati dengan mata yang kembali normal. Alice kemudian melarikan diri melalui cerobong asap, membunuh Susan, membelah kepala Edgar dengan mesin pemotong rumput, lalu membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Namun, mimpi buruk Alice belum sepenuhnya usai karena mayat William yang hangus tiba-tiba muncul dari balik kobaran api dan mengejarnya tanpa henti hingga ke sebuah area konstruksi. Di tempat yang sepi itu, William menyeret Alice ke dalam sebuah lubang galian dan mulai mengisinya dengan tar mendidih. Dalam perlawanan terakhirnya yang penuh keputusasaan, Alice menggunakan mesin bor listrik untuk menghancurkan tubuh William dan menusukkan belati suci itu ke tubuh suaminya, mengakhiri teror tersebut untuk selamanya. Alice yang terluka parah dan bersimbah darah akhirnya berhasil memanjat keluar dan diselamatkan oleh para medis di jalan raya. Hanya bisa menjawab, "Mantan suamiku," saat ditanya siapa pelaku semua ini. Di tempat lain dalam kegelapan malam, Nenek Polly ternyata masih hidup, merangkak di jalanan, dan seketika menyerang seorang pengemudi yang berhenti untuk menolongnya. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.